Halo sobat, apa kabarmu hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan tetap beraktivitas mengelola kebun dan tanaman rumah. Kali ini kita akan membahas soal bakteri pelarut fosfat dan kalium untuk digunakan pada pupuk organik PSB. Buat kamu yang suka mencampur komposisi PSB, perlu diperhatikan bahwa unsur hara yang ada di dalamnya belum tentu siap saji untuk tanamanmu. Bisa jadi PSB yang sobat buat, unsur fosfat dan kalium belum terlarut. Nah, bagaimana penjelasan mengenai bakteri PSB, khususnya cyanobacteria yang berasal dari air kolam? Apakah semua cyanobacteria mampu melarutkan fosfor dan kalium? Ada teman yang mencoba membuat PSB yang begini sob, menambahkan air kelapa, kentang, telur, dan cangkangnya. Kemudian setelah PSB-nya berubah warna, dia menyemprotkan pada daun tanaman. Anehnya, tanaman malah nggak berbunga dan daunnya semakin lebat. Kenapa bisa begitu? Seharusnya unsur P dan K sudah ada dalam PSB yang dia buat. Apalagi ada telur di dalamnya yang bisa merangsang pertumbuhan tanaman. Dan setelah aku tanya dari mana dia mengambil biang PSB, katanya diambil dari rawa. Jadi penjelasannya begini sob. Bakteri fotosintesis yang hidup di air tawar namanya cyanobacteria. Mikroorganisme ini fungsinya paling besar memfiksasi nitrogen alam untuk dijadikan urea yang siap diserap tanaman. Nah, ini peran utamanya dalam ekosistem air tawar. Tetapi ada beberapa spesies yang mampu melarutkan fosfor. Menurut penelitian dalam jurnal yang ini nih, cyanobacteria yang mampu melarutkan fosfor berasal dari spesies Bacillopsis prolifica dan Anabaena variabilis. Keduanya merupakan blue-green alga. Bakteri Anabaena biasanya hidup pada tanaman azolla. Anabaena mengubah dinitrogen menjadi amonium yang dihasilkan melalui metabolisme karbohidrat ditambah cahaya. Karbohidrat yang diperoleh bisa saja berasal dari glukosa yang disintesis dalam sel vegetatif. Proses ini menghasilkan nitrogen terfiksasi dalam heterosista dan sebagian dalam bentuk asam amino. Jadi sob, PSB yang berasal dari alga biru hijau atau dari azolla sudah mengandung asam amino. Dan kalau kamu mencampurnya dengan bahan karbohidrat seperti umbi-umbian, air cucian beras, air kelapa, karbohidrat di dalamnya akan menjadi makanan bakteri ini. Fosfor alam diperoleh dari batuan. Bisa batuan kecil dalam kolam ataupun bahan organik yang masuk ke dalam air seperti buah atau umbi. Jadi, kalau tanahmu banyak kerikil kecil dan rapuh, sebenarnya menjadi keuntungan tersendiri karena ini akan menjadi fosfor organik yang diurai oleh bakteri pelarut. Ciri-ciri dari bakteri ini, warnanya hijau kebiruan, seperti ini ya sob. Tadinya warna hijau kemudian berubah menjadi hijau gelap, agak kebiruan, mirip seperti BBM Pertalite. PSB yang ini saya buat dari kotoran unggas, biasanya saya pakai untuk pertumbuhan vegetatif, karena unsur nitrogen yang tinggi. Cara membuatnya bisa dilihat pada video yang ini. Kalau dibuka, aroma amonia yang keluar dari dalam sangat menyengat. Biar PSB mengandung unsur NPK yang siap diserap tanaman, bagaimana caranya? Kalau dari penelitian itu, yang sudah teruji melarutkan unsur fosfor merupakan bakteri Anabaena dan Bacillopsis. Makanya, kalau sawah kamu banyak ditumbuhi alga hijau biru, pertumbuhan padi pasti berbeda karena air sawah itu sudah mengandung nitrogen, ditambah fosfor dan kalium yang dilarutkan oleh bakteri PSB. Tentunya teknik ini bisa mengurangi biaya produksi pertanian. Buat sobat yang nggak bisa menemukan alga biru hijau seperti ini, cukup gunakan metode praktis. Terkadang saya juga pakai cara ini biar unsur haranya benar-benar terurai. Siapkan 500 ml air cucian beras, 500 ml air kelapa, 1 butir telur, sepertiga sendok teh micin, dan akar rhizoma yang mengandung bakteri pelarut fosfat dan kalium, seperti Bacillus dan Pseudomonas. Bisa dari akar bambu, akar putri malu, atau dari bonggol pisang.
Campurkan semua ke dalam satu botol. Tambahkan 50 ml cairan si botol kuning ini. Di dalam botol ini terdapat bakteri Lactobacillus dan khamir yang bisa mempercepat proses pembusukan bahan organik. Tambahkan juga kentang yang sudah direbus sebagai bahan makanan tambahan untuk bakteri di dalamnya. Kalau nggak punya, bisa diganti dengan gula pasir. Aduk semua bahan hingga merata dan simpan di tempat yang terhindar dari cahaya matahari selama 3 minggu. Ketika sudah 3 minggu, pupuk organik ini sudah bisa langsung digunakan ke tanaman. Untuk memaksimalkan proses penyerapan hara pada daun, kita tambahkan bakteri fotosintesis di dalamnya. Ambil alga hijau atau alga dengan warna apapun, langsung masukkan ke dalam botol. Tambahkan sedikit air kelapa sebagai karbohidrat untuk makanannya. Dalam 7 hari, bakteri fotosintesis akan berkembang dan dominan di botol ini. Sementara mikroorganisme lain yang tidak tahan terhadap cahaya matahari akan mati. Menjemur botol PSB ini nggak perlu lama sampai berminggu-minggu, karena bahan organik di dalamnya sudah diurai dan siap diserap tanaman. Kita hanya memperbanyak bakteri saja, biasanya dalam 7 hari sudah bisa digunakan. Cara ini lebih membuat saya yakin kalau bahan organik di dalamnya sudah terurai. Ketika hara dan bakteri disemprotkan ke daun, bakteri fotosintesis akan langsung memproses unsur hara siap saji untuk tanamanmu. Bagaimana dengan PSB merah, PSB purple, atau alga hitam dan kecoklatan? Buat sobat yang punya info dan referensi tentang PSB pengurai fosfat dan kalium, selain dari jenis Wistilopsis prolifica dan Anabaina variabilis, silahkan share di kolom komentar ya. Oke sob, kita sudahi video ini. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih buat yang sudah subscribe dan menggerakkan jempolnya. Salam organik.